Gimana kalau pelajarannya nonton badminton? Wah, sayang kemarin nggak difoto sama. Kemarin kita lagi makan-makan di Susite sama anak-anak. Kamu belum pernah makan Susite nggak? Pernah, tapi dulu banget, Pak. Hah? Nggak pernah, Pak. Jarang, tapi dulu banget. Belum pernah, Pak. Sayang kau. Rasanya enak sekali. Sudah lama saya nggak makan ya, karena pandemi. Mana ya? Share-nya mana? Oh, ini. Ya lah. Ini cuma waktu barengan nggak kita foto. Ini fotonya mahasiswa tak suruh booking. Ini Fabian kakak kelasmu. Nanti kita bertuju sini kemarin malam makan di Galaxy Susite. Nanti kapan-kapan ya. Kamu belum pernah makan Susite toh? Salmon mentah dikasih saus, wah, best quality. Oke, sampai di sini. Cerita kuliah. Yes, mari. Kemarin sampai example yang itu, Pak, yang novel-novel itu. Udah bahas example. Okay. Any question or maybe you can ask to me. So it's not so clear, so you can. Okay. Sir, I want to ask something, sir. Yeah, okay, Raffi. From last week, we know that every nodal has the same x different and y different, sir. Delta x and delta y, sir. Pardon? Delta X and delta Y Have the same value, sir. same value. Yes. Yeah. What if there is maksudnya bentuk yang untuk kita analisis itu nggak punya delta X sama delta Y yang sama, sir. Kayak minggu lalu Bapak ada menunjukkan bentuk analisis dari boiler, dan di situ kan ada perubahan bentuk dari boilernya yang nggak balance. Oh ya, ya. Di situ ada meshing yang delta X sama delta Y-nya nggak sama, Pak. Nah itu apakah bisa dianggap sama juga atau bagaimana? Oh, no. Later you can be learned that one more time. First, I will open the books. Okay, maybe until here. Okay, for iteration, because we always using method with iteration. Okay. Why the reason we use the iteration method, indirect method? Because we not need no more about the RAM memory of your computer. You just take 128 sometime is enough for RAM. Even you have nodal until 5 million, something like that one. So in this case, of course, in your book, you learn only find the difference first. And later I told you that you can learn more than find a difference. Find number method for the meshing is very old methods. Okay. So in here, delta X and delta Y is the same value because we use find a difference. Later you can many methods about the finite, for meshing. Yeah,
using finite element is a little bit popular after finite difference. Ya, finite kalau finite element we have using triangular, ngerti? Ada bentuk triangular. Ini kalau bentuk ini square, oke? Okay? Finite difference is square. In numeric analysis maybe you will be learns about many. You can ask to the lecturer, tapi nggak tahu ya. Analisa numerik mungkin diajari backward forwards gitu aja ya. I don't know. I don't know the material about the numericals in your lecture, yeah. But actually, we have many mathing methods, yeah. First, very old is about finite difference. Finite difference only square. We are facing problem if cylinder. So we cannot adapt it cylinder using the square, okay? Even very small, okay? Halo? Yes, sir. Ya kan? Anda nggak bisa membuat meshing bentuk silinder, nggak bisa. Gitu. Makanya didekatilah dengan bentuk triangular, gini. Bisa? Bisa lihat? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. Bisa, Sir. Nah, nanti di sini bentuknya begini. Nah, ini namanya finite element. Metodenya untuk bentuk-bentuk yang ada lagi moving boundary. Jadi kalau piston ini begini ya, piston ini kan bergerak nih, maju mundur, oke? Halo. Ya, Ya, Pak. Pak. Boundary-nya di sini itu moving. Keren juga ini. Tapi saya jarang pakai ini. Ini tingkat kesalahannya banyak ya. Saya nggak terlalu suka. Saya suka yang model paving ya, model paving ini. Saya lebih suka begitu. Bentuk meshing is many methods, many actually. And then, for example, that we not only using delta x and delta y. Actually, there are many. I told you, yeah, the criteria to using the meshing. Special for me, very close with the wall. Jadi kalau dekat very close ya, close with wall. I using very small mesh. Kenapa? Saya ingin di daerah boundary itu we can capture the velocity, the thermal because very close to the wall. The transfer fluid dynamic is very difficult if you want to explore more deeply about very close with the body. Oke? Ngerti? Kalau boundary layer itu kan dekat-dekat dengan wall kan? Halo? Makanya meshing saya itu rapat, very small ya. Tapi di tengah aliran itu saya gunakan agak jaraknya lebar. Karena saya ingin informasi banyak. Makanya di metodemu mekanika fluida ataupun Anda selalu menggunakan inviscid flow. Kenapa? Kalau inviscid flow itu daerahnya yang fully develop ini, bukan di daerah yang di bawah boundary layer. Nah, padahal informasi paling banyak itu adalah di boundary. Halo. Ngerti, Pak? Iya, Pak. Karena di boundary itu sulit. Sangat sulit. Orang itu kan menghindari yang sulit, oleh kan manusia itu kan pada dasarnya tidak mau yang sulit, toh. Iya kan? Ya, Pak. Benar, Pak. Setuju, Pak. Nah, metode paling gampang gunakan inviscid flow, paling gampang. Maka semuanya berlaku, iya. Tapi ini nggak bisa, nggak berlaku. Metode-metode inviscid kamu terapkan di dalam boundary layer. Makanya saya bagi dengan daerah yang meshing yang sangat kecil karena informasi paling banyak di situ. Oke? Ya, nanti Anda belajar lebih banyak ya. Sementara kita gunakan metode paling lama finite difference. Tapi konsepnya sama.
Sama, bukan nggak sama, sama. You must solving to change the partial equation to become algebraic equation using meshing. Semuanya pasti menggunakan meshing. Nah, itulah gunanya meshing. Oke, sudah? Lalu Sudah Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak. saya ingin bertanya di Anda. Kalau if in the figure that one, I change the boundary. Okay. I change the boundary. Let's say in here, I want to draw in here convection. So how many nodal in here? Thinking. Must be explored. Must be how many? 8, Pak. This is 500, this is 500, this is convection, this is convection. How many nodal? 16, sir. 16, sir. 16? Really? 16, 16, sir. No, no, no. 10, Pak. 12, sir. Huh? 8. 25. 25, no. Thinking. 9, sir, maybe. Huh? 9. No. 10, Pak. Berapa? 10. Good. 10. Drawing 10. Lukman. Gitu jadi anak. Ya. Gimana Lukman? Katanya 10 Lukman. Lukman. Loh, yang jawab tadi Lukman toh? Iya, Pak. Saya lagi Itu update, Pak. lagi gambar, Pak. Oh, gambaran yang kene Le. Oh, kamu belum tak join ya? Bentar. Itu sudah ke gambar di itu Sudah ya, ke Pak, gambar titik kok, Pak. merah itu, Pak. Oh, ya, sorry. Oke, thank you. Benar 10. Iya. Good. Pintar. Karena diagonalnya ini menjadi sumbu Simetri. Jadi pasti titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya kesimetrian penting. Makanya kalau saya gambar boiler separuh, nanti di mirror. Halo? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. No, ini tadi orang pinter kowe. Jadi nggak perlu semua boiler kamu meshing. Wah, itu aja butuh 5 juta. Mau meshing kabeh 10 juta lah. Tuh. Nanti hasilnya di mirror. Ngerti maksud saya? Ngerti, Pak. Jadi kamu running cuma 5 juta. 5 million only because you can mirror your results. Because Simetri. Simetris. paham? Paham, Pak. Pak. Saya ganti sekarang. Kalau ganti belajar melihat barang terus simetrinya itu di luar kepala. Oke, kalau ini saya buat konveksi, how many nodal? Ini tetap 500, ini konveksi. How many nodal? Come on. 6, Pak. No? 9, Pak. 10, Pak. 10, Pak. No, 10 tadi. No. 12 Pak. No, this is convection. This is 500. This is 500. 8, Pak. Hah? 8. No. 4, Pak. 6, Pak. 6. Salwa. Mana 6? Gambar Salwa. Kasih kayak Lukman tadi, merah-merah. Lukman, kamu hapus, Lukman. Saya nggak bisa ngapus, Lukman. Lukman. Clear ngono ae lho, Lukman.
Okay, Salva. 1, 2, 3, 4, then 5, good, 6. Oke? Ada Oke, yang Kak. belum paham? Saya Pak, belum paham. No. Kenapa 6? Karena we have symmetrical in here. So you can concentrate only that one. First, you must look for symmetrical line. Hello? Hello? Ya Pak. Iya, Pak. Kok masih bingung Pak ya? Kenapa kok? Oh, bingung. Apa yang tadi kan case-nya itu yang waktu pertama yang di bawah sama yang di kanan terus simetrinya serong gitu kan Pak? Makanya lihat ponderenya. Tadi kasusnya kalau ini konveksi, right? Itu? Iya Pak. Okay. Then we look in here because this is 500, this is 500. So you must make diagonal. Okay. Hello? Iya Because Pak. this Iya, Pak. part and this part, see? Simetri. Symmetry. Karena garisnya ini. Nah, kalau garisnya ini kan saya cuma punya, ini pasti 500. Kalau di sini 1, 2 kan nggak tahu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pasti di sini sama. Ini mirrornya sama ini mirrornya sama ini, gitu kan? Sama ini. Nah, sekarang kalau kasus sekarang, ngerti nggak ini? Wow, ngerti Pak kalau yang itu. Sekarang saya ganti di sini ada konveksi, samalah mau arahnya. Tapi this is still 500. Simetrinya pasti ini. Hanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halo? Iya, paham, Iya, Pak. Pak. Paham, Pak. Oke. Kalau ini, karena ini 500-500, pasti nggak bisa kamu. Hanya simetrinya cuma ini doang. Karena kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sini 7, 5, sama. Karena ini garis mirrornya. Oke? Ini metode finite difference. You have two methods. One method is Graphical method. huh? Graphical, sir. Oh no, Pakai no, 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 no. gambar. Ini sudah finite. Ini simulation sudah masuk numerical method. Jadi dulu kita punya nomor analytical. Itu dari yang sisi ini loh, bukan di sini. Dulu itu kita punya, kan gini kan, masih ingat? Supaya nyambung ya. Kuadrat, kalau ada heat generation maka kita punya ini per K sama dengan 0. Masih ingat? Persamaan Masih, dulu? Masih. Kalau nggak ada heat generation 0. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah ini untuk menyelesaikan parsial ini dulu pakai analitis, terus digambar, graphical method. Nah, terakhir itu udah nggak usum nih, terlalu old numerical. Numerical pun yang old itu pakai metode finite difference. Nah ini sudah muncullah finite yang lain, ya metode lain. Ya. Tapi ini adalah dasar numerical. First, semua mengikuti metode ini. Semua. Metodenya bagaimana? Ya tadi, ada direct method, ada indirect method. Kalau direct, kita pakai inverse Matrix. matrix. Itu nggak disukai orang. Take memory, hardware yang kamu harus buat besar.
Jadi harus pakai superkomputer. Dulu DI itu Nurtanio beli superkomputer dulu karena untuk gambarkan airfoil ya. Zaman saya masih kuliah. Ya. Nah, sekarang makanya kita sebut era 4.0 itu kan itu teknologi itu berawal dari 4.0 ya kan sekarang kan Iya, Pak. itu apa sih? Ya, Pak. Kamu ngerti enggak sih? Ngerti, Pak. Nah, 1.0 itu apa? Pakai mesin, Pak. Mesin pertama muncul. Apa? James Ya, Watt. revolusi industri pokoknya, Pak. James Watt. Tenaga kuda, Pak. Oh enggak, revolusi pertama industri 1.0 itu James Watt. Apa itu? Tenaga uap, Pak. Tenaga uap, Pak. Mesin uap. Terus revolusi kedua, Thomas Alva Edison, Pak. ya Thomas Edison, listrik. Revolusi ketiga, 3.0, Manufaktur, Pak. kamu itu sing diwaca itu koran nih apa tuh? Jangan baca hoax, baca teknologi, baca badminton olahraga. Jadi orang itu semangat hidupnya. Oke? Siap, Oke, Pak. Pak. Iya. Orangnya harus suka Suka cita. Suka cita, Pak. Pak. itu. Dari mana? Dari yang ditonton dia. Kalau nonton badminton, seneng nggak kamu? Senang, Pak, kalau menang. Loh, seneng. Aku seneng tuh renang, nonton, terus atletik, lari. Itu seneng saya. Loh, bukan menjemukan loh ya. Saya seneng. Sumo itu suka saya. Nonton loh ya nonton. Kalau main, enggak. Ya nggak main guys. Nggak bisa aku. Baseball, saya kalau main di Hiroshima, saya datang di stadion. Bayar cuma 1.500 yen. Ya sekitar berapa ya? Kali 130 ya kira-kira 200 ribuan. Tapi saya selalu nonton. Kalau main di Hiroshima loh ya. Loh, saya itu suka olahraga, Li. Kamu itu. Iya, Pak. Kalau ada pertandingan softball di Amerika ya, di Amerika, di Jepang gitu. Di Hiroshima main di saya idola saya Cup. Cup kalau main sama Giant gitu saya pendukung Cup meskipun kalah Kak Popo. Tapi Cup itu agak legend ya. Bagi saya. Nanti kamu lihat ya. Kamu tuh nggak pernah lihat olahraga. Oke. Terus aku mau jangan ngomong apa tuh ya? Kok lali meneh? Revolusi Ini, industri. Pak. Revolusi Oh ya, industri. evolusi. Industri, Pak. Ya. Yang ketiga, Mesin robot. Komputer, Pak. Istri masal, Pak. Otomasi, Pak. Elektronik, Pak. enggak. Yaitu Komputer, Pak. Komputer. Komputer, Pak. itu industri 3.0. 4.0 apa? IoT, Pak. Internet of Things, Pak. Cloud. Enggak. Digitalisasi Digitalization. itu 4.0. Apapun sekarang digital, HP-mu, bayar, bank, semua digitalize. Itulah 4.0. 4.0. Kamu itu ngunel mulai berapa tahun yang lalu. Tuh digitalize. 4.0. Sekarang kamu hubungan sama Amerika digitalize. Ya, bayar Amazon, kamu masuk di Amazon, udah ngambil barang-barang keluar, udah tagihan langsung di bank. Ya kan? Iya, Pak. Kamu enggak nang keren Ari. Ya udah balik perpan. Oke. Nah, now ini sudah final difference sudah. Jadi kalau nanti bab 4 pasti nodalnya nggak banyak. Kalau mau membuat
persamaannya. Saya nggak tahu ya soalnya, tapi paling tidak kamu tahu. Nah, sekarang kita coba mendevelop dengan analisa balas energi. Back to misalnya nanti ada soal tentang ini biar kamu juga nggak terlalu supaya bisa. Oke, back to the problems. Hello. Oke, Ya, Sir. Pak. Iya, Pak. Mana ya? Analisa. Nih, kalau ada heat generation ini ya, ini ditambah heat generation. Jadi kamu lihat. Samaannya kalau ada heat generation. Ini, example ini. Ini paling gampang. Find a different equation to the surface number point. Nih, ini saya isolasi. Halo? Iya, Iya, Pak. 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 Tapi di sini ada heat generation. Ya, ini. Jadi, you can here, you have insulation in here. But in this area, we have heat generation. Find equation, find the difference, the surface nodal point. Nah, ini nggak mungkin kamu punya persamaan yang di tabel yang tadi. Halo, tabel yang berapa tadi? Yang 4.2, Pak. 4.2 nggak ada kan? Yang Nggak ada. kondisi ini kan case-nya nggak ada kan? You cannot Nggak ada, find. Pak. Okay, so you must develop by yourself using balance energy. Look at in here. Ya, kalau sistemnya itu yang dasar line merah itu, coba Anda lihat. Saya kan punya nodal ini. Nodal ini. Yang kita mau menganalisa kan MN ini. Halo, selalu kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. We must looking for the temperature MN. Okay, so we have n plus 1, n minus 1, and the left one, m minus 1, n. Okay? Oke, Sir. Because in here, we don't have nodals. Okay? Then you must develop. Imagine, in this system in here, from nodal that minus to the ini, maka saya punya Q1. Paham? Kan Q-nya menuju ke MN, toh? Iya, Pak. Paham, Pak. Dari sini saya punya MN juga. Dari sini saya punya tuh. Jadi totally Q-nya bagaimana? Q1 Q1 plus Q2 plus Q4. plus Q3 lah ini ya. 3 gitu kan. Terus di situ ada heat Generation. berarti apa? Heat generation itu kan persatuan Volume. watt per meter, kan? Karena ini 2 dimension, maka Z-nya itu kita anggap 1. Iya, Pak. Kalau 2 dimensi, arah Z-nya kita asumsikan 1. Maka 2 dimensi tinggal, kalau ini berarti Q-nya sama dengan kali delta X kalikan delta Y. Kan gitu kan? Iya, Pak. Ini loh generation-nya itu loh. Kalikan delta X. Kalikan 1. Supaya satuannya sama. Ini watt, ini watt, ini watt. Oke? Halo? Oke, Sir. Iya, Sir. Padahal, kalau look at it here. Delta Y-nya berapa? Delta Y-nya cuman, halo? Ini kan delta Y kan? Ketinggian itu kan delta Y. Halo? Iya, Pak. Iya, Tapi Pak. delta X-nya cuma separuh. Kalau ini kan, ini kan delta X. Berarti kalau cuma merah tok, ini delta X per 2. Halo? Iya, Pak. Ini Iya, Ya, Pak. Pak. Iya, Pak. berarti ini delta X per 2. Kan separuh. Perseginya cuma separuh. Paham ya? Sampai di sini paham dulu. Kalau nggak paham ngomong. Kalau dari saya aman, Pak. Masih Yang aman, Pak. lain. Yang lain. Masih aman, Pak. Aman. Oke. Misi, Pak. Good. Ya. Itu Q4-nya kenapa nggak dimasukin ya, Pak?
Loh, di sini ada heat generation. Ya, gimana? Q4-nya nggak dimasukin di penjumlahan. Q4. Oh, di sini ada Q4. Sorry. Saya ngikutin notasi ini aja ya. Sorry. Oh ya, ini Q3-nya 0 ya. Oke. Harusnya di sini kan oke. I know ya. Masuk. Saya pikir ini saya definisikan sendiri. Oke. Saya ngikutin ini aja. Sorry. Ini berarti Q1 harusnya ditambah Q2 ditambah Q3 tambah Q4. Oke, saya ikut ini ya. Plus Q heat generation, saya nggak ulang lagi, delta X per 2, delta Y sama dengan 0. Oke? Lengkapnya. Oke? Karena Q3 isolasi, maka ini berharga 0. Oke. Sehingga saya punya persoalan Q1, Q2, Q4 sama ini. Oke? Saya ngikutin ini aja. Ya, punterinya supaya kamu nggak bingung. Oke? Oke, Sir. Oke, Pak. Q konduksi dari Mn1 ke N ini bagaimana rumusnya? Masih ingat? K dikali delta X per 2 dikali dengan delta Y dikali Tm-1n dikurangi Tmn. Nah, ini karena ini vektor, berarti kamu harus minus K. Ya, ingat? Ini vektor ya. Ini kita bicara vektor. Berarti minus K, ini yang Q1. Ya. Saya tulis aja di sini. Ntar, lihat biar lengkap. Nah, saya kadang orangnya langsung sih. Saya kadang Q1 sama dengan minus K. Oke? Times delta Y. Gitu kan? Halo? Iya, Sir. Delta T per delta X. Oke? Halo? Iya, Sir. Berarti K, atau kalau sudah bicara delta, ya sudah, kita nggak bicara minus ya berarti ya. Saya ulangi aja. Oke, K, A-nya apa? Berarti delta Y. Delta Y times 1. Yes, good, pinter. A-nya kan berarti Y kalikan Z-nya. Permukaannya, tegak lurus kan? Oke? Iya, Sir. Berarti di sini tak tulis Tm-1 dikurangi Tmn. Karena dari sini ke sini. Oke? Gampang nggak? Saya cuma nah, ini delta T, delta X-nya Anda dari sini ke sini. Ini tinggal delta. Sekarang sama, Anda bisa coret nantinya. Oke. Sekarang saya agak kritikal Q2. Karena ini separuh jadi. Q2 sama dengan K. Langsung aja A-nya apa? Delta X per 2 kali 1. Enggak, ini dulu. Saya langsung persamaannya pasti sama. Ini berarti kan A-nya kan delta X per 2. Separuhnya kan? Kali 1. Kan 1. Iya kan? Iya, Pak. Oke. Terus dari sini ke sini. Ya sama. Tmn minus 1 dikurangi Tmn dibagi dengan di sini ke sini. Delta Y. Kamu coret nanti. Ini nanti tinggal separuhnya. Demikian juga Q3 sama. Cuma kamu ganti yang Tmn minus 1 kamu ganti Tmn plus 1. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Aman, Pak. Kalau ini Anda masukkan semua ke dalam persamaan yang di atas ini, maka dengan mudahnya Anda dapatkan persamaan seperti yang tadi. Sorry. Ya, ini papannya 1, jadi ya angel ya. Gimana ya? Nah ini persamaannya. Maka kalau Anda jadikan, nah jadi ini 2 Tmn ini semua.
Ini dari persamaan. Mengerti? Mengerti, Pak? Mengerti, Pak? Persamaan ini. Itu kalau kondisinya saya isolasi, ada hidden result. Di pojok misalnya, sama, jangan khawatir. Jadi kalau soal itu jangan terlalu takut dulu, gak iso ngerjakan, gak boleh kamu pinter kok, gak boleh merasa gak bisa. Sudah diajari gak boleh, logikanya harus bisa. Gak ada yang gak bisa. Oke? Misalnya ada soal, misalnya, nih, pojok, ini tak isolasi, berarti kamu cuma punya ini, sama ini kan? Iya, Pak. Boundary-nya tetap separuh. Nah, yang merah itu. Udah, ini menjadi Q1, ini MN-nya, ini berarti apa? M, N-1. M-1. ini berarti M-1. M-1M. M-1M. udah kamu develop. Kalau ini ada generation, sama. Misalnya kita kasih generation, cari TMN persamaannya, sama. Tinggal kamu tadi seperti yang tadi saya ajarkan. Oke? Oke, Pak. Ya. Sulit kah? Enggak tahu. Enggak, Pak. Aman, Pak. Aman. Percaya saya. Aman. Itu kalau mau ngerjakan. Jadi jangan grogi dulu. Semua pasti bisa. Oke? Oh enggak gini, misalnya gini, namanya soal, gitu. Misalnya begini, ini berarti ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Ini konveksi, sama saja. Ya, kamu nanti buat begini, ya cari. Karena di sini nggak ada rumusnya di tabel yang tadi. Kalau ada case-case yang di situ tinggal kamu cari. Tapi sebetulnya dari kamu kerjakan ini kamu punya pattern, gampang aja. Oke lah, nanti belajar sendiri. Ada yang belum mengerti. Ini persamaan dengan balance, sama. Find the difference dari oke, sama. Halo. Sejauh ini masih aman sih, Pak. Bab 4 saya anggap selesai. Kita akan lanjut di bab 5. Berarti untuk UTS-nya sampai bab 5 ya, Pak? Sampai bab 5. Oke, baik, Pak. Oke. Sebetulnya saya nggak terlalu sih, saya minta mundur sebetulnya supaya ada waktu kamu untuk mengendapkan. Oke, open your books. Jadi kalau soal nomor 4 misalnya nodalnya banyak, kamu cuma disuruh mencari metodenya. Ya udah, metodenya pakai inverse atau pakai iterasi. Ya, caranya seperti yang di buku ini. Misalnya, oh berarti hari ini ngerti. Kan nggak mungkin kamu misalnya no inverse 8 kamu 8 disuruh ngerjakan. Oh, mari kayak ujian. Gitu. Wong 2 kali 2 nodal aja wangel ya loh. Kemudian 4 nodal. Kita nggak butuh waktu karena itu hubungannya sama tool. Komputer sendiri yang menyelesaikan. Tapi kita sebagai manusia bisa memanfaatkan tool tadi. Era 3.0. Komputer itu masih. Sekarang kita sudah digitalize. Makanya IoT muncullah macam-macam ya. Digitalisasi itulah 4.0. Saya nggak tahu ya 5.0 itu apa, aku belum tahu. Ya, nanti kamu nonton film itu berarti. Saya juga nggak tahu setelah ini apa gitu. Tahu. AI Pak katanya. Hah? Halo.
Artificial intelligence, Pak. Oh iya, itu sudah dianggap sebagai 5.0 kah? Kalau Katanya saya sih sih, gitu, Pak. oh iya mungkin. Saya juga belum paham juga. Nanti arahnya ke robot gitu ya? Iya, Pak. Arahnya ke Humanoid. Oke, saya juga belum tahu. Belum dideklar benar. Oke, sudah? Sudah Pak. After we learn about 2 dimension, of course you can develop that one to become 3 dimension, the same way. And in our cases, all the engineering using 3 dimension to describe the whole process, to describe whole the whole problem in this figure ya. Jadi sebetulnya kamu pintar, artinya kamu bisa menyelesaikan ya berbagai masalah di ya saya kebetulan di pembangkit jadi lebih banyak nanti beberapa hal yang sekarang saya kerjakan nanti saya ceritakan di Anda. Jadi kamu belajar di transfer itu tidak sia-sia. Aplikasinya banyak. Nih. Oke, saya selesaikan ini dulu supaya kita bisa ada waktu ya nonton badminton, nonton lagu gitu ya. Saya selesaikan. Siap Pak. Jadi kuliah jangan menegangkan, kuliah harus sukacita. Jadi diomongi. Kamu nonton berita Indonesia juara, wah saya itu jenenge hati itu, itu harus kamu rasakan karena kamu Indonesia Pak. Indonesia, Pak. Yang cinta Indonesia siapa kalau bukan kita Diri. Itu namanya Indonesia. Kamu adalah pemuda Indonesia. Kamu tulang punggung Indonesia. Tanggung jawabmu ada di kamu. Maju gaknya Indonesia ada di kamu. Kamu harus bela Indonesia mati-matian. Melalui apa? Belajar yang baik. Menghasilkan sesuatu. Berguna untuk semua orang. Tuh. Ada anak semester 3 pengen bimbingan saya mau nulis tentang karya ilmiah internasional apa gitu. Ide ini liar, idenya sangat menarik bayangan saya. Menghancurkan sampah dengan super critical gitu ya. Ini mahasiswa, namanya mahasiswa. Tapi etikanya buruk sekali. Tapi ya udah namanya. Tapi ada proses pendidikan. Saya bilang, Bapak ada waktu kapan? Wah, kalau cerita mahasiswa itu masalah wakil. Angel. Ya, nanti aja. Saya marikan dulu yang transient. Oke? Oke Pak, siap Pak. Ya. Oke, Pak. Transient heat transfer in here. Application for transient. Look at India figure that one. I hope you still understand I figure India. This is the time. Anda kenal dengan proses namanya metal heat treatment. Oke? Okay? Hello. Iya, Pak. Yes sir. This is temperature. Okay. If I have the graph, ini graph apa ya? Metal, heat treatment, ini temperatur, ini time. Then we have the process like that one. Very absurd, very stiff. Then we have also very slowly. Then we have also that one in tempering process. Remember, this is what kind of graph in metallurgy. I think you have learned that one. What's kind of name of the graph? Remember? Terus di sini hanya muncullah struktur mikro. Di sini muncullah struktur mikro, di sini muncul struktur mikro.
Wah, pelajaran nggak menarik. Biasanya Bukis, Pak Warno, siapa lagi ya, Pak Tikno, terus apa ya? Siapa yang ngajarin? Ika, metal itu siapa? Afami. Oh ya, apa ini graf apa namanya? Aku tanya, aku nunggu jawaban itu tak kayak supaya otaknya jalan. Apa namanya? Apa Niko? Temperature transformation. Yang keras Niko, Kak. Kurungu Niko. Temperature transformation. Time temperature transformation, Pak. Oh ya. Ingat kamu berarti. Okay. If I drawing that one, what's kind of process? Very steep, drastical temperature in the short time. What's kind the process in here? Nico. Sultan? I forgot about it. Kamu metalurgi, udah selesai dong metalurgi kan? Sudah, sudah. Masa lali proses-proses Quenching, menarik treatment. Vivi, aku lama nggak ketemu kamu, Vivi. Vivi. Maybe quenching, sir. Good. Proses quenching atau biasa kita proses hardening proses. Quenching. Look at in here. The temperature changing according the time. So mean trend. See? Ancient. Or you call unsteady term. In the last capture until 1 to the 4 capture, you learn about steady. So mean temperature no changing according to time. Still constant temperature. In this case, temperature will be changing following temperature time. Ngerti maksudnya? Yang Anda pelajari sebelum ini kita ngomong steady state. Nggak ada yang namanya storage energy. Halo? Ngerti ya? Ngerti, Pak. Iya, Pak, ngerti, Pak. Nah, sekarang kita belajar aplikasinya di mana? Nanti kamu belajar di sini. Nanti kamu ingin buat struktur hardeningnya bagaimana? Alfa, betanya, ya, apa bentuknya martensite, bentuknya gimana? Nah, itu nanti belajarnya di unsteady term, transient conduction. Mengerti maksudnya? Ngerti, Pak. Jadi jangan lupa metalurgi. Kalau stres harus dipanasi lagi terus dirilis, ya tak? Ya, Pak. Iya, Pak. Itu gimana sih? Misalnya pipa kamu bengkok, kan? Ini prosesnya stres kan, timbul stres toh. Iya, Pak. Ya, Pak. Stres sudah terjadi. Kalau ada internal stres, kan pipa masih dibelok notole, maka timbul stres. Kalau stres terus diapakno? Oh, Dipanaskan, Pak. di tempering, dirilis ini stresnya supaya nggak ada internal stres di sini. Nanti kalau ada internal, ada potensi korosi. Wah, kamu belajar metal itu sampai di toh. Orang mudeng ya kali. Oke. Kalau quenching, proses hardening, maka sangat keras, tapi Brittle. Betul, Pak. Betul, Pak. makanya parang itu enggak boleh atau dibuat, atau samurai pedang itu dibuat harder. Nah, berkelahi sama pedang, nah, lihat film samurai. Ya,
Kekuatan pedang itu ada di situ. Halo. Oke, sir. Paham, sir. Bedanya samurai sama jenderal itu apa? Samurai itu pasukan khusus, sir. Samurai di depan, Pak. Itu. Jenderal di belakang, Pak. Itu namanya pemimpin. Pemimpin tidak boleh di belakang. Pemimpin harus di. Maka samurai itu konsep yang paling terkenal. Di Jepang itu konsep itu. Jadi seorang pemimpin harus dia menjadi tameng untuk bawahnya. Beda dengan kamu main catur. Beda. Tuh, samurai itu kuncinya. Nanti kamu filosofi baca samurai ya. Bagus sekali. Samurai itu beauty sekali. Jiwanya bagus. Kamu suka baca buku lah. Oke. So, if I have unsteady terms, maka persamaannya masih ingat dulu? Masih remember? Del T per del X kuadrat, lengkapnya del T per del Y kuadrat, masih ingat? Masih, Del Pak. T per del Z T kuadrat plus Q Q, D, per volume. sama dengan Oke. del T per del time. Time. Berarti sekarang kalau satu dimensi no heat generation ini nol, ini nol, ini nol, saya tinggal punya persamaan ini kan, oke? Iya, sir. Untuk X, halo, kalau R ya tinggal kamu ganti R. Nanti kalau bentuknya pola gitu ya. Halo. Iya, sir. Oke, sir. Nah, sekarang menyelesaikan ini ada dua metode yang terkenal. Lamp capacitance atau lampet tulisannya. And apa ya? Exact solution ya. Exact solution. Exact solution. Solution. Untuk menyelesaikan transient kendak. Halo. Oke, sir. Oke. Sekarang kita belajar metode yang pertama yaitu lamp kapasitas. Lamp kapasitas. Oke. Nah, ingat baik-baik loh ya. Lamp kapasitas itu metodenya bagaimana? Nah, coba Anda lihat di sini. Kalau ada material panas besi itu ya, anggap aja ini T initial, ini greater than T fluid, T infinity ini adalah fluida. Proses quenching. Imagine proses quenching. Material ini panas ini, pandai besi tahu toh? Kan pedangnya atau pisaunya dipanasi dulu terus ditudui tung gitu ya, terus dicelupno Itu kan oli pendingin, Pak. ya oli atau air gitu ya. Yang paling gampang itu air, quenching, cung, gas gitu ya. Ya, setelah kalau lain dengan ini apa? Pembuat keris itu empu gandring ya, empu gandring. Kalau empuk gandring pakai tangan doang. Cold process. Kamu kenal ada hot process sama cold process. Itu nanti bidang manufacturing. Tapi kamu tahu aja, nggak perlu mendalam-dalam. Tapi ngerti. Oh, lah cold process gini, lah hot process gini. Ya. Oke. Nah, kalau material panas ini tak lebokno di sini, maka jadinya seolah-olah ini. Jadi kalau sistemnya saya buat ini, maka di sini ngomong apa? Yang keluar kan persamaannya kan energi yang masuk tambah energi bangkitan dikurangi energi yang keluar sama dengan energi yang tersimpan. Storage. Oke? Oke, sir. Yang pertama termodinamik massa. Anak-anak kalau sudah mengkaitkan ilmu-ilmu yang dan silent semua. Massa
Mas atur, Pak. Mas atur. Nggak ada M delta hang ini loh, Mas atur ini. Maka I-nya 0 sesuai dengan sistem. Kan ini sistemnya atau merah-merah ini. Terus Iya, Pak. sistem dan Surrounding. Surrounding, Pak. diajari kali dati kok lalian nih Ini 0. Maka yang keluar adalah Q secara konveksi, karena di sini Q konveksi sama dengan energi yang tersimpan. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi energi yang tersimpan biasanya kamu bicara delta. Delta T, sir. Waktu. No. Energi kok delta T. Delta internal. Delta U. Delta U. Yang kamu belajar di termo. Jadi harus dimengerti ya konsep-konsep itu. Jadi nanti di luar kepala kamu analisa. Ini delta U. Maka delta U-nya kan turun karena temperaturnya turun, gitu kan? Energi di dalam itu akan turun, energi storage-nya. Kemana? Keluar. Otomatis dia mengalami proses pendinginan. Oke. Dan konveksi itu apa rumusnya? Masih ingat? Delta T. sir. Gitu ya. Kalau yang storage, Rho VC delta. oke, masih ingat Rho VC DT per DT. time. Gitu kan? Iya, Pak. Nah, maka dari situ maka kita jadikan jadi satu DT per DT. Oke, Anda lihat di sini. Ini saya jadikan satu sehingga nanti ada fungsi DT ini tak pindah ke sini gitu. Halo? Iya, Pak. Iya, Sir. Maka jadilah persamaanmu seperti yang tadi ini. Saya supaya memang repot ya, nggak ada papan nih aku ya bingung ya. Nah, nih. Nah, supaya T-nya itu non-dimension, maka saya gantikan sebagai T-min ini supaya saya definisikan supaya mudah, saya ganti dengan T-min T infinity, theta. Ini sebagai theta. Konveksi tadi. Sehingga saya punya hubungan antara d theta per dt ini. Oke? Halo? Sudah? Oke, sir. Sudah. Maka jadilah persamaan ada dua itu. Belakang. Ini mencari temperatur, mencari waktu kalau temperatur akhirnya saya ketahui. Jadi gini, kalau saya punya, if I have, ya kadang saya nggak konsisten pakai bahasa Inggris. If I have the process in here, this is temperature, this is the time, so you have in here, okay? Hello? If you want the process to become, you want it microstructure in here, process hardening process, so you must look the time, ya, waktu yang dibutuhkan, oke? Maka dari persamaan yang tadi loh, maka dari ini adalah mencari waktu yang dibutuhkan mencapai temperatur tertentu ini. Supaya struktur mikro saya diketahui, diharapkan. Mengerti? Oh, mengerti, Pak. Dari sini paham dulu. Misalnya, berapa sih waktu yang dibutuhkan sampai dari temperatur katakanlah di sini, misalnya paling gampang 1000, nggak sampai lah. 700 lah. Mepet-mepet. 100 turun menjadi katakanlah 200. Nah, 200 harus berhenti supaya struktur mikronya segini. Halo? Iya, Pak. Ini kan hasil percobaan. Harus berhenti nih. Gitu. Berapa waktu yang dibutuhkan di sini? Ini pakai rumus ini. Jadi ditulis Rho VC per HS. Ya. Dikalikan dengan delta T ln gitu ya. Delta initial adalah T initial temperatur yang
700 tadi tak kurangi infinity-nya, misalnya air, misalnya temperaturnya 30 atau 20 dibagi dengan delta T. Ini T-nya misalnya 200, tak kurangi 20. Oke? Ketemulah waktu di sini, time. Halo? Oke, sir. Berarti temperatur ini temperatur mana? Gitu ya. Where is the temperature? Dia mengasumsikan benda besar ini temperatur surface sama dengan temperatur center karena dia menganggap bahwa this is the same value. Metode ini. Kalau ini saya assumption, if we have assumption surface and the center the same temperature or no difference, the K must be Neglected, sir. not neglected. K must be thermal conductivity, the material must be Must be same, sir. Constant. Hah? Constant, sir. Saya bisa mengasumsikan temperatur senternya material dengan surface-nya itu mirip-mirip sama. Harusnya kan center lebih panas dibanding yang surface kan, yang kena dingin kan surface-nya dulu, oke? Hello? Iya, Pak. Oke, sir. So every assumption that very closely the difference between the center and the surface. So it means the K value is Besar, Pak. Besar, Pak. oh pinter. Aku nunggu jawaban ini Suene. Oh iya. Berarti metode ini mengasumsikan K-nya harus Besar, Pak. Harus besar, Pak. Besar. Good conductivity, Pak. iya. Metode ini bisa dilakukan kalau K-nya Hanya gede, Pak. Kayaknya besar. Besar, Pak. aku nunggu tadi. Pinter. Tidak apa-apa. Lama-lama kamu jadi pintar. Meskipun lambat tapi tidak apa-apa. Oke. Di metode ini harus nanti batasannya apa? Nanti kita sebut ada namanya Bayes number. Nah. Oke. Langkah persamaan nomor 2. Ini yang diketahui waktunya. Kamu disuruh mencari temperatur 200 itu. Waktu ini sakmene. Misalnya ketemu misalnya 5 detik. Oh, di sini 5 detik. Berapa temperaturnya? Oh, ketemu 200. Pakai persamaan mana? Ya, persamaan nomor 5 titik. Nah. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, sir. Tapi tetap K-nya harus besar. Persamaan nomor 57 dipakai untuk mencari enggak sih, bukan 57. Ini taunya saja. Tau itu rho Vc dibagi HS. Thermal istilahnya thermal times constant. Tau ini rumusnya ya. Thermal time constant. Oke. Coba kamu gerakan nomor persamaan berikutnya 5 titik ini nomor mencari time 5.66 5.6 itu untuk mencari looking for the temperature if we know about the time. And the last equation, jadi nomor 3 persamaan yang sering kamu pakai nanti adalah yang energi. Berapakah energi yang dilepas sepanjang waktu itu? Coba Anda gunakan persamaan nomor enggak ada. Nomor berapa lagi? Oh ini 5.8a itu mencari berapakah energi yang dilepas sepanjang waktu yang dibutuhkan menjadi 200 katakanlah 5 detik gitu misalnya. Maka 5 detik itu energi delta U yang berkurang itu berapa? Yang keluar itu. Mengerti? Ngerti, Pak. Sama 5.8a. Halo. Oke, sir. Aman, sir. Ya. Nanti kamu punya berapa persamaan tadi? Lam kapasitas 4, sir. 3 yang utama, 1 itu thermal time constant atau kita sebut dengan tau.
Sekarang ngomong validasi. Rumus ini bisa dipakai kalau valid if you have validation numbers. Look at in here. Look at it. Saya langsung saja. Biasa kita sebut depan Bayet number. Apa itu Bayet? Keren ya jenengnya ya. Biot. BI. Sama dengan di sini H LC per KM. Halo? Iya, Pak. Oke, sir. Jadi ini koefisien konveksi, ini panjang length of karakteristika itu konduktivitas dari material itu sendiri. Ini material, material. Jadi kalau Bayetnya itu besar, maka K-nya kecil, Sir. Kayaknya kecil, sir. Halo. Kalau Bayetnya kecil, maka Kayaknya besar, Kayaknya sir. besar, Sir. ngerti ya? Ngerti ya sampai di sini? Berarti kalau lam Bisa. kapasitan itu Bayetnya kira-kira kecil atau besar? Kecil, sir. Kecil, Pak. Coba. Maka di sini diomongkan Anda boleh pakai lam bila Bayet numbernya harganya berapa di situ? $5.10 bila less than Less than 0,1. 0,1. kalau Bayetnya lebih besar, misalnya let's say 0.2, kamu bolehkah pakai persamaan Bayet tadi 4 persamaan itu? Boleh kan? Enggak, Pak. Nggak boleh, sir. Nggak boleh. Tak salah loh. Berarti first you must check the Bayet number before you using the methods. Oke? Halo? Oke, Sir. Oke, Sir. Jadi segala soal untuk transient conduction, you doing is look for the Bayet number first. Check. If you find the Bayet number more than 0.1, you cannot allow using 3 equations before for Lum's capacitance methods. Get it? Get it, Sir. Hello. Yes, Sir. Good. So what is the meaning in Lam capacitance about L characteristic of the leg? Okay, LC is mean for plane wall, ya, LC itu didefinisikan L per 2. Jadi thickness-nya kalau dinding datar LC itu adalah dindingnya ini dibagi 2 karena di sini fluida, di sini fluida. Oke, Pak Celupno gitu. Oke. Kalau dia silinder mana ya? Kalau ini itu R per 2. Kalau bola berarti R per 3. LC-nya loh. Ini nih kamu garis stabilo apa. Makanya pentingnya itu. Kenapa saya suruh membuat buku, kamu buat yang catatan-catatan cantik sehingga nanti kamu kalau sudah kerja lihat catatanmu, kamu ketawa sendiri. Sama dengan saya. Ada histori yang lain di situ. Itu maksud saya. Supaya kamu masa kuliah itu ingat selalu. Karena masa kuliah adalah masa paling indah. Suka? Sukacita, Sir. Ya, kamu kok enggak percaya dengan saya? Kalau kerja nggak ada sukacita. Ya, urusannya kerja. Tapi harus karena dulunya mahasiswa sukacita, kerjanya jadi juga Sukacita, Sir. Sukacita. Kamu enggak percaya dengan saya. Percaya, Sir. Ya, Bapak. Aman, Pak. Aman. Kenapa kamu tak suruh mandi? Supaya kamu biasa, seger orangnya, selalu spirit. Okay. The other number, you must use the Fourier number.
FO, Fourier number, FO. What is the FO? FO adalah alpha T per LC square. Okay, hello. Alpha itu Iya, Pak. still remember in capture number 2. Thermal. Thermal Diffusion. diffusivi. Thermal diffusivity. Lali Kak. Oke. Sudah? Halo. Oke, sir. Ya sudah. Nah, terakhir yang paling penting di situ. Berarti untuk lamp capacitance itu bahwa temperatur transient conduction itu selalu fungsi dari Biot sama Fourier. Fourier number. Jadi transient conduction sangat tergantung pada dua bilangan ini. Halo. Yes, sir. Oke. Di sini adakah posisi misalnya di center, di tepi, di tengahnya, di tepi, adakah fungsi ini? Sudah ada, sir. Ya ada, Pak. Kenapa? Soalnya tadi temperatur kayaknya itu besar, jadi kayak temperaturnya agak berubah. Iya, itu pertanyaan bagus itu. Logikanya bagus. Berarti kalau Biot number-nya lebih dari 0,1, pasti persamaan ini ditambah satu lagi, yaitu Ada delta X-nya, Pak. ada posisi X-nya di mana nih? Tuh, jadi temperatur itu kalau Biot greater than 0.1, maka not only Biot and Fourier, you must plus position X star. Get it? Get it, sir. It's a Nah, itulah nanti kita pelajari di metode nomor 2. Yang bisa mengakomodasi Biotnya greater than 0.1. Aman? Saya lanjut dulu ya. Kalau aman, saya lanjut dulu. Kalau nggak aman, ngomong. Hello. terus kalau dari saya sudah sih, Pak. Aman, Pak. Aman, sir. Oke. Saya waktunya mepet ini. Saya harus rampungkan. Daripada nggak rampungkan, apa kita tunda Kamis ya? Saya rampungnya tak rampung. Momennya pas ini. Saya nanti agak terlambat, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Halo. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Ini kasih contoh lamp capacitance. Lamp capacitance. Ya, ini thermocouple. Thermocouple, pasti Anda tahu thermocouple itu adalah untuk mengukur, namanya aja thermocouple. Pasti untuk mengukur Temperatur, Pak. Temperatur. pasti. Ya, of course. Thermocouple to measure the temperature. Oke. Ini streamnya, temperaturnya, infinity-nya 200, koefisien konveksinya 400. Ini misalnya saya taruh di ducting begitu, di ducting, mengukur temperatur di sini, ini nanti keluar nanti di DCS ya, di control room. Halo? Halo? Ini kan nanti Oke, keluarnya nanti di control room, kayak pembangkit atau apalah. Biasanya termokabel ditaruh di agak masuk sisi ini ya. Ini gas stream.
Nah, awalnya temperaturnya 25. Awalnya 25. Nah, terus pertanyaan gitu. Pertanyaan adalah nomor 2 di situ. Time required to reach 191 degree Celsius in the gas stream at 200. Jadi berapa sih waktu yang tak butuhkan dari 25 derajat ini? Ini kan awalnya gasnya nggak nyala toh, belum dilewatin. Jadi masih temperatur ruangan. Kemudian gas dilewati. Serap. Berapa waktu yang dibutuhkan dari 25 degree to become 191, 99. Okay? Hello. How long requires the time from 25 degree to become 199? Okay? Hello. Oke, sir. Oke. Get it? Ya. Got it, sir. Nah, Anda dibutuhkan untuk ngecek bayetnya dulu, tapi ini bentuknya adalah bola, ya, bentuk junctionnya itu bola. Berarti pakai R/3, sir. Nah, kita harus ingat gitu. Nah, pertanyaan pertama enggak di situ, yaitu diketahui bahwa berapakah diameternya, tapi tahunnya diketahui. Time konstanta tadi rumusnya apa? Tahu tadi. Super HAS. Per HAS kali rho VC. Kali rho Rho VC. VC dibagi HAS. Yang gitu kan? Iya, sir. Halo. Iya, sir. Ini pasti diketahui rho CP-nya ada di sini. Ini hanya diketahui yaitu 400. Nah, volume bola. Ini diketahui 1 second kan? Ini diketahui 1 second kan? Iya, sir. Paham ya? Ini ada jawabannya 1. Berarti atas sama bawah angkanya sama. Berarti volumenya berapa? Kalau volume bola sama dengan gak iso tak balik no SD gue. 4/3 PR pangkat 4/3 PR pangkat 3, sir. PR pangkat 3. A-nya 4 PR kuadrat. ini bisa kamu coret, ini coret, ini coret. Berarti 1/3. Halo. Oke, sir. Atau sama dengan 1/3 R rho C, ya kan? Per A itu sama dengan 1. Nanti ketemulah R-nya. Karena rho C hanya ketemu. Ketemu berapa di bukumu? Diameternya, jari-jarinya? Loh. Diameternya ketemu 7,06 kali 10 pangkat min. Terus dicek nih. Dicek dengan byte number-nya ketemu 2, 3, 5. Berarti bolehkah saya pakai lem kapasitas? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, Pak. Lebih kecil dari 0,1. 0,1. Oke. Kalau di sini pertanyaan nomor 2 disuruh mencari waktu, berarti persamaan nomor berapa tadi? Yang pakai LAN tadi, Pak. Ya, Persamaan nomor 5.5. 5. Pintar. Ketemulah di situ 5 seconds. .2 seconds. Dari 25 to 199. Loh kenapa Pak? Kalau kok nggak langsung $200, 200 loanmu nggak bisa diselesaikan. 200 di minus 200 kan nggak mungkin toh. Artinya kalau pengen 200 berarti lebih dikit dari 5,2. 5,2. Paham? Paham, sir. Oke. Oke. Aman ya?
Aman, sir. Okay, good. Now we want to move on to second method. Ya, second method. Okay, I will jump to the finally aja. Saya nggak mau cerita panjang di sini. Saya nggak mau cerita finally. Ada spesial, ada exact solution ya. Ini di sini. Oke lah, sampai di sini. Coba Anda lihat di sini. This is very long in spatial. Ini ada exact solution ya. Di sini ada exact solution. Oke. Oke, exact solution tapi pendekatannya adalah di approximate ya, di approximate exact tapi karena exact itu sulit transient maka ini di kira-kira dekat-dekat gitu. Look at in the very close view. Okay, run out my battery. Okay, I will charge my computer first. Okay. Sudah? Halo? Sudah, Pak. Udah, sir. Sudah, sir. Kalau di center, maka persamaannya gunakanlah persamaan yang ini. Ini untuk plane wall ya. Mana ini? Nah, ini plane wall ya. Nih, persamaan ini. Ini theta zero star. Saya langsung aja. Tadi kan kita ngomong theta itu sama dengan apa? Masih ingat? Masih ingat? T min T infinity, sir. Infinity dibagi ya tadi ya. Tapi ini persamaan sudah star. Jadi enggak berdimensi lagi. Di sini adalah T initial min T infinity. Ini ngomongnya T star. Ini adalah fungsi dari Bayet sama Fo. Masih ingat? Masih ingat? Ada tambah satu lagi kalau center ya sudah centernya 0 x sama dengan 0. Center itu kalau di center kan 0 loh, baru dia bergerak R. Ini R sama dengan misalnya di luar ini R sama dengan misalnya R1 ya ini berarti ini TS. Ngerti ya? Halo. Oh iya, sir. Ini kan ngomong posisi ya. Oke. Saya akan langsung saja. Kenapa? Yang penting kamu tahu bahwa theta atau temperatur ini fungsi dari dua bilangan, Bayet sama location. Lokasinya di mana? Khusus untuk K yang, maksud saya K, Bayet numbernya di atas 0,1. Oke, sudah ya. Kalau theta nomor yang di persamaan ini, sementara itu dulu aja. Ini disuruh mencari berapakah temperatur untuk posisinya yang berbeda-beda. Di sini, di sini, di sini, itu bisa. Ini persamaannya 540P. Sementara Anda pakai ini. Di depan-depan tadi panjang nanti ceritanya. Kesuwen, nanti ngantuk kamu. Yang penting aja saya ambilkan. Sampai di sini aman? Aman? Berarti kalau misal nggak di mid plane pakai yang 40B ini ya, Sir? Ya, kalau nggak di mid plane atau nggak di tengah, Anda pakai 540B. Oh, Ya, ada fungsi jaraknya dari center. Paham? Paham, Sir. Oke. Sementara saya konsentrasi di plane wall dulu, nanti kita akan silinder sama bola. Sementara itu aja yang agak lebih mewakili. Oke. Anda lihat tabel dulu. Tabel 5.1. Look at your books 5.1. Di sini ada tulisannya Bayet. Bayetnya bergerak dari berapa? Angka berapa? 0,01, sir. 01. Sampai Infinity. infinity. Oke. Kalau ini Bayet ini bisa berlaku hasilnya dengan yang metode Lamb capacitance itu di daerah mana? Sampai daerah mana? Hah? Sampai 0,1. Ya, Sampai 0,09, Sir. ya sampai daerah sinilah. 0,09 mana ya? Nih. Jadi
Kalau diketahui di sini, ya, berarti ini bisa Anda gunakan lam kapasitas. Kalau di sini sudah tidak boleh. Harus menggunakan persamaan yang 540 tadi. 540 berapa tadi? A sama B. 50B. Sama B. B. Oke. Hanya itu. Halo? Paham? Paham saya. Tetapi bukan berarti persamaan ini tidak bisa untuk lam kapasitan. Boleh. Oh, ini dikasih lam. Boleh. Jadi ini semua persamaan ini boleh. Jadi persamaan 540 itu boleh yang bayatnya kecil maupun bayatnya yang besar. Oke? Halo? Gitu. Oke. Aman ya? Aman, Sir. Aman, sir. Oke. Coba Anda lihat paling bawah. Jadi be careful in here. Khusus untuk exhaustive relation ini, bayat is HL per K. Ya. For the plane wall is, itu L-nya tetap L. R-nya juga R. Jadi bukan dibagi 2 maupun 3. Jadi harus dilakukan footnote itu harus di. Jadi jangan, ini beda. Oke. Nah, jadi jangan salah ya. Di sini ada plane wall, ini ada plane wall. Ini ada plane wall, cylinder, sama spare. Sementara saya konsentrasi di plane wall. Oke. Halo, sudah? Yes, Sir. Ini. Susu ya. Masalahnya nanti hilang momennya. Saya tidak suka nanti ulang nggak apa-apa tapi selesai. Coba Anda langsung jump to soal. Boleh saya dibantu baca soal di sini? Siapa ya? Aku pengen dengar suaranya cewek. Siapa tadi? Vivi sudah. Siapa ya? Salwa sudah. Siapa tadi? Ceweknya siapa sih? Yohana. Okay, sir. Example 5.4. Consider a steel pipeline AISI 1010 that is 1 meter in diameter and has a wall thickness of 40 millimeter. The pipe is heavily insulated on the outside and before the initiation of flow. The walls of the pipe are at uniform temperature of minus 20 degrees Celsius with the initiation of flow. Hot oil at 60 degrees Celsius is poured through the pipe, creating a convective condition corresponding to H equals to 500 watts per meter square Kelvin. Okay. Number 1, Retno. You can read that one, Retno. Number 1, what are the appropriate Bayat and Fourier numbers 8 minutes after the initiation of flow? Number 2, at T equals to 8 minutes, what is the temperature of the exterior pipe surface covered by the insulation? Okay. Number 3. Finish number 2. Okay. Let's say, ini kenapa Randito buat lagi? Let's say we want to, this is a pipe. Hello, pipe. Pipe is how much the diameter? How big the diameter? 1 meter. 1 meter. And we have the thickness, what pipe? 40 millimeter, sir. So, saya punya diameter 1 meter, tebalnya 4 cm. Kira-kira bisa kan? Ini saya asumsikan sebagai plane wall. Boleh toh? Halo, saya punya pipa 1 meter setinggi saya lagi nih ya segini. Ya, seleher lah kira-kira. Tetapi tebalnya 4 cm. Bolehkah saya asumsikan sebagai plane wall, bukan sebagai silinder maksud saya? Boleh kan? Boleh aja, Sir. Boleh aja, karena diameternya cukup besar dibanding tebalnya. Boleh saja.
Wong assumption kok. Iya kan? Halo. Iya, sir. Ya, Pak. Iya, sir. Saya harus dimengerti dulu. Ini saya punya tebel. Tebelnya berapa tadi? 40 mm. Halo. Yes, sir. Terus Iya, sisi luarnya kita perfectly atau heavily Insulated. Insulated. Terus temperaturnya di sini awalnya digambar minus 20. Minus 20. Minus 20. 10. itu itu baru anak pinter baca, dimengerti, digambar, drawing, diketahuinya harus drawing. Setelah itu ini soalnya. Terus di dalam ini mengalirlah berapa tadi? Hot oil 60 derajat, konveksinya berapa? 500 watt per meter persegi. 500 watt per meter kuadrat. Kelvin. Nah, pertanyaan pertama gampang sih. What is the appropriate Bayes and Fourier after 8 minutes? Maka persamaan Bayesnya bagaimana? Masih ingat? HL per K. KL per K. Halo? Hanya tadi berapa? Hanya 500. 500. 500. L-nya? Hanya itu 40. Ragu-ragu. Yang tabel tadi, ini sudah masuk di tabel. 40 kamu jadikan minus Meter. 3 ya. Iya. Terus hanya berapa? Ya kamu cari IC Di ini, sir. Hanya 63,9. ini Buat meter tabelnya G. di mana? A1, sir. Oh, pintar. Good. Masih remember. Bagus. A1. Karena materialnya diketahui. Jadi kalau membaca soal detail, otaknya jalan. Oke. Fourier sama dengan apa tadi? Alpha T per L T Diffusivity. kuadrat. Terus kalikan T kali L, T per L T kuadrat. per L kuadrat. L-nya sudah ada. Alfanya ada di Tabel A1. tabel A1. T-nya 8 8 menit. kalikan 60 supaya jadi second. Oke? Oke, sir. Oke, sir. Oke. Itu nomor 1 selesai. Sulit kah? Aman, sir. Aman, sir. Aman, Pak. Jadi kalau ngerjakan jangan sekali-sekali otaknya dipakai. Jangan mencari contoh soal. Saya paling nggak senang. Nanti nggak belajar, Pak. Number 2. Read more. Read no. Once more again. At T equals to 8 minutes, what is the temperature of the exterior pipe surface covered by the insulation? Okay, so where is the position T0 in this case, number 2? That no? At the surface. I don't know. What's kind of surface? Where the located number 2? At the insulation. Ya di mana? Coba sih kamu kasih garis atau kasih apa sembarang. Di mana posisinya? Oh ya, sebentar Pak. Gitu caranya. Hurry. Di situnya Pak. Yang di sebelah kiri. Atau kasih pentol gitu di mana menurut kamu? Di sisi yang sini Pak. Enggak, kamu kasih pentol di situ. Oh, di situ. No. Irfan Satrio Putra Huta Galung. Wah, penyanyi top itu. Ya Pak. Galung. Dikasih titik ya Pak. Ya, di mana? Saya sama Kerry Pak di sini Pak. Di mana? Di sini. Nggak kelihatan. Oh ya.
Good. So if you want looking for the red colors, the dot, what kind equation? Tito? Tito, Ya, Pak. which equation you choose? Ini kita kuliah lewat sudah, nggak apa-apa udah, pada ketinggalan nanti. Which one Dito? Equation itu Pak, 5.5, enggak 5.6 Pak. Oh, boyari. Bayatnya berapa sih sini? Balik lagi bayat. Bayatnya berapa? Bayatnya tadi HL per K. No, the value ini 0,313 Pak. 0,313. So you can use the 5.5, 5.6, 5. I don't know. I don't remember. You can use it? Nggak bisa, Pak. Kapasitas nggak bisa dipakai. Yeah, you cannot allow that equation. Maka Anda pakai rumus yang mana? 540 B. Iya, 540 yang di center. Center apa? Karena ini kita isolasi. Oke, rumusnya tolong dibacakan. Saya tulis di sini. Saya nggak hafal juga. Theta 0 star. Theta 0 star equal to C1 exponential minus. Betul. 2 C1 equal C1. Oke. Exponential minus zeta 1 kuadrat. Eta, ya, eta terus Kuadrat, sir. Kuadrat Times Fourier. Time Fourier. Ini ya, kurung tutup ya. Yes, sir. Oke. C1 dan eta ini sebetulnya bukan eta, ini Zai ya. Sebetulnya Zai. Ya udahlah. Eta itu yang ini eta. Efisiensi itu eta. Itu ngomongnya Zai. Ya, klik Yunani. Okay, C1 and psi, you can look in table 5 point berapa itu? Tadi tabel berapa itu? 5.1, sir. Ya, 5.1, cari bayat numbernya 0,3. Berapa harganya C1 dan psi? Ini around aja, sir. Soalnya pakai Ya, nggak usah exactly round. Jangan terlalu. Kalau Zai-nya 0,5218. 0,5218, terus C1-nya 1,045. 1,045. Oke. Sampai di sini ada yang nggak tahu? Ngomong. Aman? Aman, Oke. Berarti angka ini bisa kamu selesaikan kan? Pakai kalkulator? Bisa, sir. Oke. Berarti T0 star itu didefinisikan sebagai T0 min T infinity, gitu kan? Per T initial min T infinity. T infinity-nya jelas, yaitu berapa? Min 20. Loh, inisialnya yang minus 20. 60, infinity itu kan yang mengalir kan? 60. Berarti yang kamu cari adalah T0. Tadi yang digambar sama Irfan tadi. Yang merah itu. Hello. Yes, sir. Aman, sir. Oke. Aman ya? Aman, sir. Aman, sir. Oke, good. Saya over lo ya. Kamu jam 9 ada kuliah kamu? Saya enggak, sir. Kalau saya enggak. Enggak ada. Lain.
Yang lain? Nggak apa-apa. Nanti santai kita. Kamis agak santai. Saya rampungkan ini. Oke. Number 3. Dibaca. Siapa yang baca? Ganti laki. William. Okay, sir. What is the heat flux to the pipe from the oil at T time sama dengan 8 minutes? Oke. Berarti persamaannya number 3. What if you want to look for the value Q flux? So what's the equation of Q flux? William. Pakai yang Q tadi, sir. Yang Q besar. Q sama dengan? Nanti, wait, sir. Flux itu kan dari mana? Where it Q come dibagi A, from? No, sir. I mean Q flux where is in the figure here? From where to where? From the hot oil to the wall, sir. Wall, which one the wall? Give me the note. The wall. Here, sir. Di mana? Oh, di situ. No? Mario, Sultan Firmansyah. Mario. Sebentar, Pak. Mario, open Mario. Di situ mungkin, Pak. Di situ itu mungkin kenapa? Berarti persamaannya apa? Nanti enggak boleh ya kamu kuliah asal-asalan ya, pakai kaos oblong, enggak pakai kerah, pakai baju, usahakan pakai kerah ya. Kaos belajar jadi orang belajar. Selama kamu nggak menghargai dirimu sendiri, kamu nggak akan dihargai orang lain. Oke? Halo. Jangan asal-asalan baju. Kuliah loh ini. Boleh pakai kaos, tapi Keras, sir. belajar. Makanya kenapa saya suruh mandi. Kamu kok nggak belajar ya? Etika itu penting. Kamu sekali-sekali nanti tak cerita nih. Saya nggak ada waktu masalah. Karena saya ngejar materi ini. Oke? Jadi jangan asal-asalan. Halo? Persamaannya apa? Persamaannya kalau Q flux from hot fluid to surface, persamaannya apa? H dikali delta T, sir. Iya. Kalikan delta T. Delta T yang mana? Convection between moving fluid and surface. So, T infinity minus Yang minus 20, sir. T infinity minus T bendanya. T yang di sini. Ini Iya. T surface 1. Ini T0. Berarti ini T surface 1. Berarti ini tahu berapa ini? Itu 500. 100, sir. Ini tahu berapa ini? 60. 60. TCS1 tahu nggak? Masih belum, sir. Masih Nggak belum. tahu. Bukan minus 20. Initial of course. Setelah 8 menit, kita nggak tahu. Still we don't know. TS1, okay? Oke, sir. So you must look using exact solutions. Because you already know T0 in here. So you must look for TS1. What's kind equation for TS1? Yang 40B, sir. Jika ditambah 40B tadi. Itu maksud saya. Pakailah persamaan 540B. Yaitu, tolong didikte sini. Theta star Theta equal Theta equal theta 0 star
Theta zero star. Berarti ini theta zero star sudah kita cari tadi kan? Ya, sudah nemu. Sudah, Sir. Terus Time cos psi time x star. iya, Cos dulu, Sir. Dikali cos. Dikali cos psi x star. X star. Oke. Berarti ini kan, ini sudah tahu. Ini sudah tahu tadi 0, berapa. X star-nya berapa kalau di sini? X star-nya 40 itu, Sir. 40 mili. No, X star itu definisinya adalah X dibagi L. Jadi setiap posisi kalau di center berarti X-nya 0, berarti X star-nya 0. Gitu kan? Halo? Iya, Sir. Ya, Pak. Kalau Iya, Sir. X ini kan 40, ini L-nya. Jadi kalau X star itu tidak berdimensi, artinya X per L. Jadi kalau di center ini X-nya 0. Kalau di tengah X-nya berapa? Setengah, Sir. Setengah itu X star 20. 20. Oh, 20. Kalau di sini, pas di sini, 40 dibagi 40, X star-nya 1. 1. ada. Kalau 0, cos 0 berapa? Kalau di center, cos 0 berapa? 1, Sir. 1. Berarti X star sama dengan X star kalau 0 sama dengan cosnya 0. 0 star. Iya, sama dengan X itu. Tadi kan sudah kita jawab. Ini kan sama. Iya kan? Iya, Sir. Ya. Mengerti enggak? Aman, Sir. Aman, Sir. Kalau posisinya di tengah berarti X star-nya berapa? X star-nya setengah. Tengah. Kalau di L sini kita cari TS1 berarti X star-nya 1. 1. Berarti Anda tinggal mencari cos. Ini maka Anda dapatkan theta star. Di mana theta star sama dengan TS1 min T infinity dibagi T initial min T infinity. Maka dapatlah TS1 baru mencari Q flux. Aman? Aman, Sir. Aman? Aman, Sir. Aman. Itu nomor 3. Nomor 4. Baca, Sultan. Okay, Sir. How much energy per meter of pipe length has been transferred from the oil to the pipe at time equal 8 minutes? Nah, jadi berapa sih sepanjang mengalir 8 menit itu energi yang terbuang dari hot oil ke dinding yang minus 20 tadi. Pakailah persamaan yang nomor, coba Anda buka 540 di bawah-bawah. Coba Anda lihat ya. Sama, ada 3 persamaan. Coba Anda lihat di situ. Yang Q per Q0 ini kan, Sir? Ya, yang persamaan Q itu. Ya. Oh, yang terakhir aja. Ya. 5, 4, 6. Ya. 5, 4. Oke? Yang ini. Di mana Q0-nya ada di sini. 544. Q-nya yang setelah 8 minute tadi. Q-nya Anda cari, Q0-nya sama dengan ini, Q0, 1 minus sin ini, semua. Paham? Paham, Sir. Jadi, Anda nanti bisa menghitung temperatur olinya turun dari 60 menjadi berapa setelah 8 menit, Sir. Ini kayaknya pipa di Siberia mengalirkan crude oil, makanya di kutub itu dia banyak minyak di situ. Nah, supaya crude-nya mengalir, maka harus dipanasi dulu sampai 60 derajat tadi. Makanya nanti kalau di sekian kilometer turun menjadi 50, berarti dimasukkan lagi, dipanasi lagi, ditransfer lagi.
Ngerti ya? Ngerti, sir. Nanti kalau dingin-dingin nggak mengalir dia, slugging di pipa. Gitu loh. Nanti arahnya ke situ, arahnya. Sementara kamu bisa menghitung saja udah pinter. Sampai sini ada yang bertanya kah? Aman, sir. Nah, berarti kamu buka itu yang plain wall. Kalau silinder ada lagi. Nah, persamaannya sama, cuma beda untuk silinder. Silinder. Ini yang silinder. Halo. Halo. Iya, sir. Iya, sir. Silinder Anda bisa pakai persamaan 540 550B and 550C. Ini di senternya, ini di posisi R, separuh, L, dan sebagainya. Kalau silinder, kalau pola ada di bawahnya tadi. Persamaannya sama. Mana ya? Oh, ini pola, sorry. 540 ini pola, ini. Oke? Kalau silinder yang di atasnya, ini sama ini. 49 yang lalu. Sudah? Halo? Sudah, sir. Sudah, sir. Aman, sir. Ini 3 bentuk sudah bisa. Silinder. Nah, C1 and psi tetap Anda gunakan tabel 5.1. Oke? Still you can look. Oke, sir. Total energinya yang dilepas kalau bentuk silinder ada di persamaanmu 5 itu 551 sama 55. Oke. Finish. Oke, sir. Aman, sir. Dah. Selesai materi untuk capture nomor 5. Sir, mau tanya, sir, bentar, sir. Jadi ini kalau misal, ini kan kalau di buku kan cuma for radial ya, berarti kalau theta 0 star sama theta starnya itu buat silinder sama spare sama berarti? Sama. Oke, baik, sir. Itu aja sih, sir. Tadi ada bingung kok nggak ada. Oke, thank you, sir. Ya. Sir, mau nanya, sir. Untuk kisi-kisi UTS-nya itu ada, sir? Usah ada kisi-kisi bareng. Kisi-kisinya Anda pelajari bab 1 sampai bab 5. Saya rasa thermal kemarin saya lihat soal nomor 1 bisa thermal resistant untuk silinder maupun plain wall. Yang nomor 3 kak yang menurut saya ya mungkin bagus ya. Itu nomor, kemudian belajar lagi tentang bab 4 yang sudah kita pelajari by method maupun solutionnya. Then how to develop the equation is also important, and then the last one is transient conduction. Okay? Okay, sir. Any problems? Who will be asked? Hello? Sudah? Aman, sir. Aman, sir. Ya. Cukup, sir, dari saya, sir. Cukup, Pak. Jadi nanti Kamis, saya nggak tahu Kamis, tapi maksud saya soalnya yang buat Bu Vika, memang saya suruh gantian lah. Saya hanya pemicu saja biar anak muda yang buat. Ya mereka juga belajar buat soal. Jadi kalau dari saya tidak baik. Oke, pasti jam 7 malam seperti biasa. Kemudian Kamis masih kita ketemu. Tinggal Anda cerita saja yang still you have a problem to understand. Terus nanti baru malamnya ujian. Oke? Halo?
Oke, sir. Saya jam 9:30 ada audit. Saya mengauditor. Ada? Aman, sir. Cukup, sir. Aman ya? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Thank you. See you. Thank you. Terima Ani. kasih kembali, sir. Ya. Baik, arigatou Pak, gozaimasu. terima kasih Pak. Saya